warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mereview 15 buku cerpen. Video ini didokumentasikan untuk mata kuliah membaca dengan dosen pengampu Ibu Oktarina Puspita Wardani, SPD, MPD. Untuk judul cerpen yang pertama yaitu dengan judul Topeng. Cerpen ini mengisahkan ahli sungging yang tak dikenal. Namanya adalah Pak Atmo. Ia hidup bersama istrinya di sebuah dusun yang sunyi yang bernama Sedayu. Dusun itu sangat sepi sesuai dengan hati Pak Atmo. Dahulu mereka mempunyai 3 anak, namun semuanya telah tiada akibat perang. Akhirnya mereka pindah ke dusun Sedayu. Meski hidupnya kecukupan bersama istrinya, Pak Atmo merasa sangat sepi. Ia sudah kehilangan buah hati yang amat ia jembat. Semua rasa itu dituangkan dalam media, yaitu topeng. Ia membentuk wajah anaknya lewat pahatan topeng. Hingga akhirnya ia meninggal setelah membuat topeng anaknya yang terakhir, oleh karena usianya yang telah lanjut. Istrinya lalu mengikutinya dan mereka saling bertemu dengan ketiga anaknya, yaitu di surga. Cerpen yang kedua yaitu dengan judul Daun Kering. Cerpen ini mengisahkan tentang seseorang yang berada di wilayah yang suram. Wilayah itu merupakan wilayah penyesatan, pelalaian, dan penguburan. Namanya adalah Bawah Sadar, dan jalannya bernama Bawah Alam. Orang itu mendengar nama-nama tersebut dari 2 orang yang bercakap-cakap mengenai wilayah itu. Wilayah itu dulunya makmur, namun wilayah itu tandus karena penduduknya yang tak berdaya. Penduduk tersebut kehabisan tenaga oleh pergulatan berebut kekuasaan. Mereka semua dibutakan oleh keserakahan sehingga negaranya kering dan tandus. Namun ada juga yang berjiwa besar tetapi tidak dihiraukan, malahan disingkirkan oleh orang-orang yang serakah itu. Seorang yang berada di wilayah itu tadi dengan tubuh yang lemas menuju ke batu karang. Ia menemukan banyak sekali mayat-mayat yang hangus. Mayat-mayat itu adalah kaum pejuang muda. Jasa mereka hanya ditandai dengan tugu-tugu peringatan. Sungguh ironis. Ditambah lagi yang tinggal di wilayah itu adalah kurcaci yang cerewet, licik, dan memiliki tabiat yang jahat. Kurcaci itu suka memakan habis semua yang tumbuh di wilayah itu. Setelah dari batu karang, orang itu ditinggal oleh 2 orang yang bercakap-cakap yang ternyata adalah kawannya sendiri. Tak sampai di situ, ia kini diserang oleh kurcaci jahat itu, dan dunia semakin gelap dan dingin baginya. Setelah kejadian itu, dia terbangun. Ternyata itu adalah khayalan di saat ada hujan dan angin ribut di sekitar rumahnya. Ketiga yaitu dengan judul Diam. Cerpen ini mengisahkan tentang masyarakat yang hidup dalam tekanan. Masyarakat ini dituntut untuk diam, seperti melihat permainan wayang yang dilakonkan oleh dalang sebagai penguasa yang memegang kendali dalam permainan tersebut. Walaupun sebenarnya hal ini tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena adanya unsur tekanan dari sang penguasa dengan dalih mempertahankan stabilitas keamanan, sehingga dia menjadi kepatuhan teratur bagi masyarakat tersebut. Cerpen yang keempat yaitu dengan judul Tukang Jahit karya Agus Nur. Cerpen ini mengisahkan tentang tukang jahit yang bisa menjahit kekecewaan maupun kesedihan menjadi kebahagiaan. Tukang jahit yang selalu dinanti setiap menjelang Lebaran. Cerita ini memberikan pesan bahwa setiap Lebaran hampir tiba, tidak semua orang merasakan bahagia maupun senang. Namun, masih ada segelintir manusia yang merasakan kekecewaan ataupun kesedihan. Untuk cerpen yang kelima yaitu dengan judul Juara Kampung.
Cerpen ini mengisahkan tentang perjuangan seorang bocah yang ingin menjadi juara di mana ia tinggal di kampung kelapa. Tokoh utama pada cerpen ini yaitu Bimo, anak kecil yang berusia 9 tahun yang sangat suka bermain bulu tangkis. Diceritakan, di kampung kelapa ada sebuah pertandingan bulu tangkis yang merebutkan piala kampung. 1 minggu sebelum dimulainya turnamen tersebut, Bimo sudah berlatih setiap hari. Jam 5 pagi ia selalu bangun dan lari pagi mengitari kampung kelapa. Ayah Bimo adalah mantan atlet bulu tangkis, jadi ayah Bimo juga membimbing dalam berlatih. 1 minggu penuh ia giat berlatih. Saat turnamen digelar, ia sangat antusias bermain dengan lawannya. Ia terus melaju ke babak selanjutnya, hingga disampailah ia ke babak final. Di final, ia melawan Andi, yang usianya 4 tahun lebih tua darinya. Tetapi Bimo tidak takut, ia tetap bertanding melawannya, hingga Bimo bisa menjadi juara 1 dalam turnamen tersebut. Ia membuktikan bahwa dengan berlatih giat dan berdoa, semua bisa menjadi juara. Cerpen yang ke-6 yaitu dengan judul Tinggal Kenangan. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Yudi yang sangat mencintai dan menyayangi Desi. Tapi cerita bahagia mereka kandas ketika Desi mengidap penyakit kanker otak stadium 4. Yudi sangat sedih dan berusaha menyayangi, mencintai, dan menjaga Desi hingga ajal menjemput Desi. Tak lama saat Yudi sempat berada di rumah Desi tiba-tiba pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Desi mengucapkan sepatah dua patah kata, yaitu, "Bang Yudi, jangan bersedih lagi ya. Desi akan selalu ada di hati Bang Yudi. Walaupun raga Desi telah pergi, tapi cinta Desi akan selalu ada di hati Bang Yudi." Itulah kata terakhir yang diucapkan Desi, dan itulah akhir tragis cinta mereka. Cerpen yang ke-7 yaitu dengan judul Harta, Kekuatan, dan Senyuman. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang pengemis jalanan yang berusia 25 tahun. Setiawan namanya. Dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dengan profesinya sebagai seorang pengemis jalanan, Setiawan tidak lupa untuk saling berbagi dengan sesama, memberikan sedikit hartanya untuk orang lain. Setiawan setiap hari memberikan sebagian hartanya untuk pengemis jalanan dan yayasan yatim piatu setiap bulannya. Tidak setiap hari Setiawan mendapatkan penghasilan, tetapi rasa saling berbagi sangat kuat dalam jiwanya. Tanpa memandang hartanya, Setiawan terus berusaha untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Dengan kekuatannya, atas dasar keikhlasan, Setiawan membantu meringankan beban orang lain. Hingga suatu hari ketika Setiawan jatuh sakit dengan kaki kanannya mengalami cedera ringan saat bermain sepak bola, sehingga Setiawan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Kini Setiawan berjalan menggunakan bantuan tongkat. Suatu hari Setiawan berjalan-jalan di pinggiran jalan raya dengan menggunakan tongkatnya. Dia melihat pengemis yang setiap harinya ia berikan nasi untuknya. Namun kini Setiawan tidak mampu mempunyai penghasilan dan kekuatan untuk membantu pengemis tersebut. Tetapi dengan pancaran senyuman yang ikhlas dari Setiawan, pengemis itu pun terlihat tersenyum bahagia dan memanggil Setiawan dan mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Setiawan. Cerpen yang ke-8 yaitu dengan judul Indah Pada Waktunya. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang memiliki cewek yang begitu cantik, Zeva namanya. Namun usahanya untuk menjaga hubungan dengan pacarnya itu gagal karena kebiasaannya yang sering bermain PlayStation. Pacarnya begitu marah karena ia sering diabaikan. Lalu hubungan mereka akhirnya putus. Zeva begitu sedih akan hal itu hingga dia mencari pelarian dengan berburu cewek cantik di sosial media Facebook.
Setelah mengajak ngopi dengan kenalannya di Facebook, dia kecewa karena tidak ada satupun dari mereka yang sesuai dengan harapan. Keadaannya semakin terpuruk dan frustasi karena tidak kunjung mendapatkan pacar. Dia mulai mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, hingga pada suatu hari yang tak diduga, dia bertemu dengan seorang wanita yang selama ini dia cari. Pesan dari cerpen ini, segala sesuatu yang hanya untuk memenuhi nafsu akan mengecewakan, tetapi ketika kita percaya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka akan indah pada waktunya. Cerpen yang ke-9 yaitu dengan judul Senja di Pelupuk Mata. Cerpen ini menceritakan tentang kehidupan suami istri yang hanya tinggal berdua di masa muda. Mereka berharap 3 anak perempuannya yang semuanya sudah menikah dapat mengunjungi orang tuanya. Anak-anak perempuan yang sibuk dengan kehidupan masing-masing. Di masa senja, mereka hidup dengan sisa tabungan yang harus diirit untuk mencukupi kebutuhan. Berbeda ketika suaminya berjaya saat menjadi maklar tanah dan penyabung ayam. Hidup berkecukupan. Namun, ayam jago yang menjadi kebanggaan kini hanya terkurung di dalam kandang anyaman. Dan ketika suami berkeinginan kuat untuk pergi ke tanah Lot, akan tetapi tidak ada uang. Uang yang dimiliki harus diirit-irit untuk biaya hidup mereka, membuat istri hanya bisa menangis ketika mengingat anaknya yang kini mulai melupakan kedua orang tuanya. Cerpen yang ke-10 yaitu dengan judul Bapak Presiden yang Terhormat. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang rakyat kecil yang ingin bertemu dengan Bapak Presiden karena ingin memperjuangkan nasibnya dan orang-orang di kampungnya agar menjadi lebih baik. Namanya sebenarnya Ngatijo, namun teman-temannya memanggilnya Peyang. Teman-teman sekampungnya tidak terlalu berharap banyak pada rencana Peyang tentang pengaduan nasibnya kepada Presiden. Mereka tahu bahwa hal itu tidak mungkin, apalagi setelah kejadian yang dialami oleh Dayat teman sekampungnya. Nasib Dayat tidak tahu jundurnya setelah diseret ke kantor kelurahan karena Dayat mengirimi surat diam-diam membeberkan tindakan Pak Lurah yang main bakar cengkeh serampangan, uang PBB yang sebagian raib, bantuan pusat untuk pengaspalan jalan yang tercecer entah kemana, hingga pasir yang sudah dibeli menjadi tak terpakai. Walaupun Peyang sudah tahu nasib Dayat, namun dia tetap bersikeras untuk pergi ke Jakarta menemui Presiden. Setelah sampai di Jakarta, berhari-hari tanpa mempedulikan siang dan malam, panas dan hujan, dia berusaha untuk berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangannya dan berharap mobil Presiden melintas serta memperhatikannya, mendengar tentang pengaduan nasibnya. Namun, Presiden tidak mempedulikan perjuangannya, sehingga dia hanya bisa berusaha tanpa mendapatkan hasil dari perjuangannya. Cerpen yang ke-11 yaitu dengan judul Paman Gober. Cerpen ini menceritakan tentang Paman Gober, miliarder nomor 1, pemimpin di kota Bebek. Namun Paman Gober sangat pelit, bahkan pada Donald beserta keponakan-keponakan yang selama ini telah membantunya dalam pemikiran maupun menyumbangkan tenaganya. Paman Gober tidak pernah mempedulikan jerih payah Donald yang telah membantunya. Dia sangat sombong, walaupun tak dapat dipungkiri bahwa Paman Gober memang pekerja keras. Masa mudanya habis di lorong-lorong gua emas. Paman Gober sangat dicintai anak-anak. Dia menjadi legenda yang disukai. Paman Gober begitu rakus dan pelit, namun dia tidak dibenci.
Paman Gobir mempunyai banyak musuh. Namun Paman Gobir suka memelihara musuh-musuhnya yang tak pernah bisa mengalahkannya itu, justru untuk menunjukkan kebesarannya. Di kota bebek, demokrasi berjalan tapi tidak memikirkan pemimpin, karena memang hanya ada satu pemimpin. Kota bebek seakan-akan memiliki pemimpin abadi, yaitu Paman Gobir. Semua bebek menunggu kematian Paman Gobir. Cerpen yang ke-12 yaitu dengan judul Kaki Druhun. Cerpen ini menceritakan tentang sang penguasa yang bernama Kaki Druhun yang memegang kekuasaan di desa Karibeber. Salah satu dusun yang berada di desa Karibeber adalah dusun Ringin Anom yang berada di balik bukit yang kemudian dinamakan Bukit Druhun. Keangkeran Bukit Druhun sangat tertanam di lubuk perasaan seluruh warga desa Karibeber. Bukit Druhun menghasilkan cengkeh, sedangkan dua desa Karibeber lainnya yang semula hutan dijadikan sawah dan ladang oleh penduduknya. Berangsur-angsur hutan pun berubah menjadi ladang cengkeh dan membawa warga desa Karibeber memasuki dunia baru yang sangat menggiurkan. Semuanya berkat Kaki Druhun. Namun, sisi jahat yang sesungguhnya merupakan bagian terluas dari jati diri Kaki Druhun seperti semakin dilupakan orang. Kaki Druhun memang luar biasa. Tak ada orang yang berani bilang tidak di depannya. Maka, ketika Bukit Druhun terbakar, orang-orang terperangah dibuatnya. Para musuh Kaki Druhun seperti mendapat angin tiba-tiba. Orang sudah mulai yakin bahwa sekarang sudah tamatlah riwayat kesaktian Kaki Druhun. Sekarang Kaki Druhun tidak lebih dari sesosok tua yang sudah reot dan rapuh, hanya tinggal menunggu lonceng kematian saja. Cerpen yang ke-13 yaitu dengan judul Tembok Pak Rambut. Cerpen ini menceritakan tentang usaha mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan sistem keamanan yang dibangun oleh penguasa. Sistem tersebut dibangun dalam rangka mempertahankan status quo dengan menutup hati nurani, kebebasan yang menggunakan sikap otoriter dalam menjalankan kekuasaannya. Alat yang digunakan untuk memperkuat sistem keamanan yang dibuat dengan menggunakan kekuatan ABRI, maka sistem keamanan militeristik yang telah memperkuat tembok kekuasaan tersebut. Cerpen yang ke-14 yaitu dengan judul Hadiah untuk Ibu. Cerpen ini menceritakan tentang dua orang kakak beradik yang sangat menyayangi ibunya, yaitu Rima dan Arya. Siang itu mereka mempunyai rencana untuk memberikan kejutan di hari ulang tahun ibunya dengan memasak makanan kesukaan ibunya di rumah. Mereka menyiapkan itu semua sendiri. Ibu yang melihat usaha kedua anaknya terharu dan sangat bangga. Semua orang pasti akan bangga jika mempunyai anak seperti itu. Walaupun masih kecil, tapi sudah bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Cerpen yang terakhir yaitu yang ke-15 dengan judul Cinta Sejati. Cerpen ini menceritakan tentang Suci, siswa kelas 2 SMA, mempunyai kelebihan berat badan serta mempunyai teman yang bernama Dinda yang baik dan berjilbab, yang selalu memberi semangat dan setia menemaninya baik suka maupun duka. Suatu hari, Suci ingin melakukan diet dan berjilbab seperti Aisyah, siswi kelas 1 yang sering kelihatan berdua dengan Yusuf, ketua Rohis SMA. Ternyata Suci menyukai Yusuf yang ganteng, pintar, dan alim itu. Demi mendapatkan perhatian dari Yusuf, Suci rela tidak sarapan dan merubah kebiasaannya, yaitu ngemil. Tetapi Suci salah sangka dengan Aisyah, yang ternyata adalah adik kandung dari Yusuf. Suci menyadari kesalahannya yang berjilbab dengan niat hanya untuk merebut perhatian Yusuf dan berdiet sampai sakit dan masuk rumah sakit. Suci juga menyadari bahwa ada yang bisa menyayanginya tanpa ia harus berkorban menjadi langsing, yaitu Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengerti tentang diri kita.
dan hanya kepada Allah lah kita patut mencurahkan cinta sejatinya. Itulah sedikit singkat cerita dari beberapa cerpen yang telah saya baca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.